Motor sport fairing saat ini sedang mengalami penurunan minat, entah itu yang ber-cc 150 atau 250. Penurunan minat untuk motor ini sedang terjadi. Kenapa bisa? Tentu aja karena pasar selalu berubah, apalagi kalau ngomongin motor sport fairing. Motor sport fairing, walaupun motor ini keren, tapi pasarnya tidak seluas pasar motor pada umumnya seperti motor matic, yang berarti mungkin pasar sport fairing lagi jenuh. Menariknya, buat kalian yang lagi pengen beli motor baru, nggak mau motor matic, nggak mau motor sport naked, dan tidak mau motor sport fairing, sebenarnya kalian bisa melirik motor retro klasik. Di Indonesia sendiri, produsen yang mengeluarkan motor retro klasik sebenarnya cukup banyak. Misalnya untuk kelas 200cc ke bawah, ada Kawasaki dengan W175. Selain Kawasaki, ada juga Yamaha yang mengeluarkan XSR. Tapi kedua motor tersebut tidak memiliki aura yang cukup klasik, yang berarti jika kalian ingin motor baru bernuansa klasik banget, tentu aja kalian bisa membeli Royal Enfield. Namun untuk harga motor Royal Enfield sendiri bisa dikatakan cukup mahal. Ya walaupun nggak mahal sebenarnya karena secara harfiah kalian bisa mendapatkan motor yang ber-cc 350 dengan harga 125 juta full paper dan baru. Harganya masih masuk akal sih. Tapi selain harga yang masuk akal dan desainnya emang bagus, gimana dengan suaranya? Iya, Royal Enfield emang memiliki ciri khas suaranya tersendiri, tapi suaranya kurang ngeblar. Kenapa kurang ngeblar? Ya karena mesin yang digunakan motor Royal Enfield dengan cc 350 ke bawah biasanya cuma satu silinder. Jadinya ya suaranya padat, tapi nggak ngeblar. Namun ada satu pabrikan dari Cina yang mampu menyediakan motor dengan desain yang unik, bermesin cuma 250cc, tapi ini bukan sembarang 250cc karena motor ini menggunakan mesin berkonfigurasi V-twin. Dengan kapasitas 250cc dan konfigurasi V-twin, motor ini bisa menghasilkan suara kayak gini. Suara dan tampilannya matching banget. Dan ya, ini adalah motor Cina yang bernama Benda Napoleon 250. Benda di Indonesia sendiri berada di bawah naungan Kiway Motor, yang berarti kalian bisa membeli motor ini di dealer Kiway yang menjual Benelli juga. Dan iya, Benelli adalah APM dari Benda. Untuk motor Benda Napoleon ini mungkin tidak semua orang akan suka dengan desainnya, karena ya ini motor emang untuk penghobi aja sih sebenarnya. Untuk garis besar desain motor ini tentu aja kita sudah bisa tahu ketika melihat desainnya secara garis besar. Ya, motor ini jelas model Fatbob. Jenis model ini terinspirasi dari jenis Harley Davidson yang namanya Fatbob. Mungkin buat kalian yang suka modifikasi motor aliran Fatbob, modifikasi kalian mungkin sudah bagus secara tampilan, tapi kalian pasti menyadari kekurangan paling besar dari modifikasi tersebut. Ya, tentu aja suara dan tampilan mesin. Jika motor dasarnya Yamaha Fiction, tentu aja kalian tidak akan mendapatkan suara yang bagus, apalagi tampilan mesin yang bagus. Dan jika motor dasarnya motor 250cc 2 silinder sport fairing, untuk tampilan mesinnya dapat, tapi suaranya cukup unik dan terkesan aneh karena tidak cocok sama sekali dengan tampilannya. Namun dengan Benda Napoleon semua terasa sangat sempurna, suaranya oke, tampilannya pun juga oke. Bagaimana motor ini bisa mengeluarkan suara yang merdu? Tentu aja motor ini menggunakan mesin konfigurasi V-twin silinder 8 valve dengan bor di 53,5 mm dan stroke-nya di 55,4 mm. Mesinnya sendiri berkode BD2V53mm dan mesin ini bisa mengeluarkan tenaga di 19 kW di 9000 rpm dengan torsi maksimal ada di 25 Nm di 5500 rpm. Jika dilihat dari spesifikasi mesinnya, sebenarnya ini bukan mesin yang bagus banget, tapi bukan mesin yang buruk juga. Untuk performa ya cukup aja karena menurut brosurnya motor ini cuma bisa mendapatkan kecepatan maksimum di 120 km/jam. Jadi ya cukup aja. Tapi kalau untuk suaranya jangan ditanya, cukup keren. Menariknya, selain mesinnya, tampilan motor ini juga terkesan panjang banget. Dan iya memang, motor ini cukup panjang karena motor ini memiliki wheelbase yang ada di 1545 mm. Tapi walaupun panjang, motor ini memiliki tinggi yang bisa dibilang cukup rendah, yang mana motor ini hanya memiliki tinggi jok ada di 748 mm.
Jadinya ya, untuk menikmati motor ini tidak membutuhkan tinggi yang gimana-gimana. Namun walaupun terkesan pendek, kalian harus memiliki tenaga yang besar juga untuk menopang motor ini. Karena motor ini memiliki berat yang cukup berat, yang mana berat motor ini ada di 182 kg. Dan ini juga menjadi alasan lainnya kenapa motor ini hanya bisa mengeluarkan top speed di 120 km per jam. Tapi top speed bukanlah hal utama di motor ini karena estetika dan suara adalah hal utama di sini. Dengan hal yang ada, motor ini dijual cukup murah sebenarnya. Di Cina sendiri, motor ini hanya dijual di harga sekitar 40,3 jutaan rupiah aja untuk di tahun 2024. Namun untuk di Indonesia sendiri, harga resmi motor ini ada di harga 82.800.000 rupiah. Ya, 2 kali lipat lebih mahal. Tapi hal ini sebenarnya ya kayak masih wajar karena motor ini emang masih diimpor langsung dari Cina. Jadinya ya ada harga shipping, pajak, dan lainnya. Makanya harganya naik signifikan. Namun apakah dengan 80 juta rupiah motor ini layak dibeli? Jika kalian suka aliran modifikasi ini, jawabannya tentu aja cukup layak. Ganti knalpot, ganti velg, dan gedein ban, motor ini udah keren banget. Gak perlu modifikasi yang berlebih, motor ini base-nya udah cakep. Apalagi jika kalian melihat mesinnya. Kalian tidak akan menyangka kalau motor ini cuma memiliki kapasitas 250 cc. Mesinnya padat banget. Ya setidaknya nggak malu-maluin sama tampilan yang agresif. Kemudian bagaimana dengan spare part dan service centernya? Ini nih yang bikin kita takut sama motor Cina, spare part dan service center. Sebenarnya jika dilihat dari website Kiwi, service center mereka sudah cukup banyak. Jabodetabek ada, Jawa Barat sudah tercover, Jawa Tengah juga sudah tercover, Jawa Timur juga udah ada, Bali ada, Sumatera pun ada, Belitung, Sulawesi, Kalimantan bahkan sampai Ambon, dealer Kiwi sudah ada. Jadinya ya, dengan harga segitu, buat kalian yang suka dengan motor desain seperti ini dan suara fitwin yang menarik, tentu aja Napoleon 250 adalah motor yang cukup layak dibeli. Tapi ya balik lagi, ini cuma motor hobi, yang berarti keluarnya seminggu 2-3 kali aja. Karena nggak kebayang sih naik motor ini buat hari-hari. Ya bisa aja sih, cuman kurang efisien aja. Karena mau bagaimanapun, motor ini cuma memiliki single jok aja. Jadinya ya nggak bisa boncengan. Apalagi kalau musim hujan, mimpi buruk banget kayaknya naik motor ini. Walaupun memang sudah memiliki spakbor belakang, tapi sepertinya muncratan air akan tetap sampai ke punggung, bahkan helm belakang kalian. Jadinya ya buat digunakan hari-hari perlu pertimbangan lagi untuk membeli motor ini. Namun di luar dari itu semua, motor ini adalah jawaban buat kalian yang penggila suara motor fitwin. Karena mau bagaimanapun suara motor ini emang bagus banget. Tapi satu hal lagi yang perlu kalian pikirin, yaitu spare part aftermarketnya buat modifikasi. Jika motor ini tidak terlalu laku dan tidak terlalu booming, tentu aja spare part aftermarket untuk bahan modifikasinya akan sangat sulit dicari. Gimana nih menurut kalian? Dengan harga 82 jutaan rupiah, apakah motor ini layak dibeli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.